Silakan, Ustaz Sofyan. Baik, terima kasih Ustaz Agung. Dan saya sudah bersama jamaah dengan Pak Muhsin ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Muhsin, silakan apa yang mau ditanyakan ini kepada guru-guru kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Muhsin Mulahela, warga perumahan BNR sini. Saya ingin menanyakan bahwa kita adalah wajib menteladani Rasulullah. Sekarang yang menjadi permasalahan, saya belum pernah mendapatkan pengetahuan bagaimana Rasulullah ribut dengan istrinya. Ya, ini memang sangat sulit. Padahal sekarang ini istri-istri kita tuh pasti senangnya berantem sama kita. Istri kita atau istri-istri kita Pak? Istri kita. Istri kita. Oke, baik. Nah, jadi bagaimana caranya kalau kita sebagai suami ngadepin bininya yang cerewet kayak gitu tuh? Gimana? Terima kasih. Baik, Masya Allah Pak Muhsin, terima kasih pertanyaannya. Insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita. Luar biasa ini. Luar biasa. Ada curhat di sini ya. Baik, terima kasih. Bunda Kotrun mungkin bisa Ke memulai Ustadz itu. Hilman Fauzi dulu mungkin ya. Silakan. Hilman silakan. Kemudian nanti Ustadz Kotrun ada terlebih dahulu. Silakan Ustazah, silakan. Masya Allah Ustadz Agung dan Ustadz Sofyan, kalau urusan cerewet saya yang disuruh jawab ya. Masya Allah. Baginda Rasulullah SAW pernah mengatakan ketika menginjakan kaki di kota Madinah. Apa yang beliau katakan? Afsus salam, tebar salam, tebar damai. Jangan menciptakan permusuhan, selalulah ada perdamaian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam kehidupan rumah tangganya baginda Rasul dengan para istrinya, tentu kira-kira Sayyidah Aisyah apakah sebawel ibu yang ada di sini? Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid apakah juga semacam itu? Tentunya ketika para istri, khususnya istri baginda Rasulullah SAW ketika ingin memberikan masukan, yang paling diutamakan adalah boleh akan tetapi dahulukan bagaimana keadaan suami. Kita ingat bagaimana Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, banyak pertanyaannya ketika baginda Rasul pulang dari mendapatkan wahyu yang pertama. Begitu ketakutan, begitu banyak pertanyaan yang ada pada benaknya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Tapi ditahan, diredam, tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang bertubi-tubi. Kenapa? Karena memahami bahwa keadaan suaminya, baginda Rasul perlu ada ketenangan. Bu, tadi curhatan dari seorang suami. Di rumah kurang-kurangin cerewetnya. Insya Allah dengan keadaan kita memahami banyak tentang keadaan suami, maka insya Allah suami jadi betah di rumah. Tapi dalam Islam ketika seorang istri cerewet maka itu akan mendatangkan rahmatnya Allah. Kenapa begitu? Karena cerewetnya untuk kebaikan. Wallahu a'lam. Mendapatkan rahmat Allah jadi sering-sering mendengarkan cerewetan dari istri begitu. Silakan Ustaz Hilman mungkin bisa menambahkan. Fadal. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Kalau bicara tentang Nabi Muhammad, beliau itu adalah sosok suami terbaik, betul? Nabi menyampaikan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Sekarang kira-kira mohon izin. Kalau di rumah tangga banyak masalah, yang disalahin istrinya apa suaminya? Suami siapa? Berarti begini poinnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Setiap laki-laki atau suami itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Betul? Saya ingin menyampaikan begini. Seorang istri akan seperti apa sikapnya tergantung suaminya. Betul? Maka sekarang izin. Jangan suka nyalahin. Jangan suka saling nyalahin. Suami jangan suka nyalahin istri. Istri jangan suka nyalahin suami. Karena dua-duanya. Jadi Ahilman apa poinnya? Suami lebih sabar. Betul? Istri lebih sabar. Betul? Malah izin ya,
istri itu harus cerewet. Kok tepuk tangan? Kenapa AA? Iya, karena menurut psikologi Mas Agung, kebutuhan kosakata laki-laki sama perempuan tuh beda. Laki-laki itu kebutuhan kosakatanya maksimal 5.000 kata per hari. Kalau perempuan itu minimal 25.000 kata per hari. Makanya kalau ada istri lagi cerita dengerin aja. Dia lagi menghabiskan kuota kosakatanya. Karena kalau nggak didengerin nanti ujungnya malah dikumpulin, betul? Kenapa jadi begini jawabannya itu? Baik, Ustaz Hilmi. Jadi ini poinnya ya, ini poinnya. Yang paling penting jangan tuntut pasanganmu untuk mencintaimu, tapi tuntunlah pasanganmu untuk mencintai Allah dan Rasul. Allahu Akbar, Itu luar poin. biasa. Habibana, mungkin ada waktu 2 menit kita bisa menjelaskan tentang kisah dari Umar bin Khattab yang dimarahin oleh istrinya. Silakan, Bu. Nah, ini luar biasa tadi itu curhat itu betul-betul dulu terjadi zamannya muridnya Rasulullah. Salah satu muridnya Rasulullah kesayangan yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Seorang yang adil luar biasa. Ada seseorang diomelin sama istrinya. Ini tadi curhat tadi sudah ada dari dulu. Cuma karena takut khalifah itu adil. Kalau dia keras ini itu akan kena hukum. Akan kena hukum. Maka dia lari ke Amirul Mukminin. Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika ke rumahnya, dia mau ngetuk, rumahnya tidak besar. Tahu-tahu Sayyidina Umar lagi diomelin sama istrinya. Diomelin terus. Dia pikir, oh jawabnya apa ini supaya tidak kena hukum. Cari selamat. Ketika didengerin gak ada jawaban dari Sayyidina Umar. Diam aja Sayyidina Umar. Setelah selesai istrinya, dia keluar. Orangnya masih di depan pintu, mau ngetuk gak jadi. Ketika Sayyidina Umar keluar, dibilang katanya, ada apa kamu datang? Enggak jadi. Kenapa gak jadi? Karena sudah dapat jawabannya. Kenapa nggak jadi? Nggak mungkin kata Sayyidina Umar. Orang datang pasti akan ngadu. Coba jawaban Sayyidina Umar. Akhirnya sebetulnya gini. Saya itu mau ngadu, istri saya ngomelin saya terus. Katanya. Tapi saya dengar tadi engkau diomelin, kau diem Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, mau tahu jawabannya? Ini jawabannya dari Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, saya diem bukan saya tidak tahu dan tidak bisa menjawab. Saya diem itu karena saya mengingat. Semua kebaikan yang dibuat oleh istriku adalah banyak sekali. Banyak sekali. Nyuci pakaian, yang mana cucian itu adalah kewajibannya siapa, Bu? Suami. Yang nyuci siapa? Masakan, yang wajib memberi makan kepada istri siapa? Tapi yang masak siapa? Waduh, bersihin rumah, yang wajib siapa? Yang bersihin siapa? Sayyidina Umar mengatakan, kebaikannya banyak banget ini istriku. Kenapa aku harus tidak tahan dalam menghadapi omelan istrinya? Akhirnya dia diam, subhanallah. Itulah jawabannya, mudah-mudahan pada sabar suami-suami. Luar biasa sekali ilmu dari guru-guru kita. Hari ini nampaknya yang pemenang adalah kaum Hawa. Luar biasa, jadi intinya tadi kalau istri ngomel, suami diam ya Bebe ya. Tapi kalau istrinya diam, kita gantian yang ngomelin. Baik, terima kasih Habibana, Ustadz dan Bunda Kotrunada yang telah memberikan ilmu yang luar biasa sekali. Sedikit dari waktu yang kita siapkan tadi, kita telah mendapatkan gambaran yang sangat jelas bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW. Kalau hingga hari ini kita masih susah untuk mencari model seperti apa yang patut kita teladani, dialah Rasulullah SAW. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, terima kasih. Kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku spesial Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita semakin menambah kesemangatan kita, Amin, semakin ya menambah Rabbal keimanan kita untuk meneladani Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Dan akhir kata pemirsa, saya Sabrina Raisa bersama rekan saya. Dan saya Muhammad Sofyan. Agung Gizul Haq mewakili kerabat kerja yang bertugas serta Damai Indonesiaku yang didukung oleh Sarung Buadi Mortentu Sarung Kita dan sekaligus juga didukung oleh Dana Syariah Ayu Hijrah Finansial mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beristighfar, mudah-mudahan Allah ampuni masa lalu kita semuanya dan dikabulkan hajat kita oleh Allah. Astaghfirullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang lalu ya Allah.
Ya Allah, perbaikilah nasib kami ya Allah. Mudah-mudahan di akhir hayat kami, mudah-mudahan Engkau berikan kami istiqomah ya Allah. Bisa mencontoh Rasulullah, bisa menteladani Rasulullah, bisa mencintai Rasulullah. Dan mudah-mudahan kami nanti mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Di saat yang mana tidak ada yang bisa memberi syafaatil uzma kecuali Rasulullah. Ya Allah, mudah-mudahan kami bisa mendengarkan suara Nabi Muhammad ketika memanggil ummati, ummati. Ya Allah, mudah-mudahan kami bisa melangkah kaki kami ke depan baginda Nabi Muhammad, bisa memandang wajah yang mulia, wajahnya Nabi Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan kami dengan anak-anak kami, ibu bapak kami, istri suami kami, adik kakak kami, Allah, teman-teman kami, ya Allah, semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah. Bahkan ya Allah, nanti kami izinkan untuk bisa masuk surga bersama Rasulullah. Ya Rabb, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa-dosa anak-anak kami ya Allah, dosa-dosa ibu dan ayah kami ya Allah, agar kami di dunia bisa bersama dan di akhirat nanti bisa bersama ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.